kita mau jalan. Siapa sini deh, siapa? Siapa mau kemana sih? Kita mau kemana sih? Ke Jogja. Ke Jogja. Ke Jogja. Iya, betul. Oke, semoga kita sehat-sehat, diberikan keselamatan di perjalanan. Panas. Oke. Kita udah sampai di Terminal 3, guys. Saat ini banyak bobo. Jadi ya udah, kasihan, nggak apa-apa. Gila sih. Kalau di bandara gitu kan booth makanan oke lah gitu ya. Ini ada yang luar biasa sih, guys. Ada BYD, guys. Coba. Siapa orang yang ke bandara mau beli mobil? Interesting. Oke, jadi hari ini kita di bandara. Kita rencananya menuju Jogja. Karena sebenarnya apa, Bun? Karena sebenarnya Anda bisnis trip. Iya. Sebenarnya gue ada jadwal bisnis trip gitu ya. Dari Jakarta ke Jogja. Kita lagi di gate 2 antara 23 25 gitu. Kenapa? Karena sebenarnya di sini itu di Terminal 3 gitu ya terutama, itu tuh sebenarnya ada dua tempat. Ada dua tempat yang kids friendly gitu ya. Karena di 2325 tuh ada satu area playground. Ini kayaknya untuk umur 3-4 tahun ke atas gitu ya, karena lebih gede. Sebenarnya ada lagi nih, satu lagi di 15 sampai 18 di gate yang sana gitu ya, di sisi yang sana. Tapi itu buat lebih muda sih, kayaknya setahun 2 tahun atau 3 tahun gitu. Nah, karena Safa sudah bisa mulai lari-lari gitu ya. Kayaknya yang di sini lebih cocok buat dia. Gitu. Terus karena kebetulan kan gate-nya di 20-an, jadi makanya bisa main di playground yang di gate 23 ini. Kalau misalnya gate-nya di belasan, kayaknya males juga ya kesini. Lumayan sini nih, udah hampir ujung. Malah. Kayaknya ujungnya terakhir 27 28. Oh iya, gate 27 28. Ini kita dari tadi ngeliatin Syafa main sama 2 anak bule, tapi mereka beda server. Karena Syafa tuh belum biasa ngobrol bahasa Inggris, jadi Syafa itu ngajak ngomongnya dari tadi pakai bahasa Indonesia. Tapi karena bulenya nggak ngerti kan, jadi ya haho-haho. Kayaknya tadi juga Syafa tuh diajak ngobrol sama bulenya, tapi karena Syafanya juga belum ngerti kan, jadi Syafanya juga haho-haho. Iya. Tapi Syafa udah pede banget tadi nanya duluan ya Syafa ya. Jadi Syafa nanya apa? Tadi Syafa nyapa duluan ya kakaknya ya. Tadi Syafa sempat kenalan nggak? Tadi tuh kakaknya orang luar negeri, bukan orang Indonesia, jadi tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau Syafa ketemu sama orang yang bukan dari Indonesia, Syafa tanyanya pakai bahasa Inggris. Jadi Syafa latihan ya. Kan Syafa sudah bisa. Indonesia udah bisa. Nanti latihan sama ayah. Oke. Yang bahasa Inggris. Tiba-tiba langsung terang. Wah. Sorry. Lampunya diaktifin. Iya. Kayak langsung terang gitu. Jadi Syafa itu memang kita ajarkan untuk ketika dia ketemu teman-teman mau sebaya, mau ya seumuran dia lah gitu teman mainnya. Kita tuh mencoba untuk membuat Syafa itu aktif. Kenapa Syafa? Mau roti. Mana tadi roti? Ini. Sini sama bunda sini yuk. Sama Bunda dulu. Duduk sini duduk. Mau yang coklat nggak? Iya boleh. Nah, jadi Syafa itu kita ajarkan untuk aktif. Yang Aktif mana? dalam hal ketika dia ketemu teman sebayanya gitu ya. Sini di atas. Mencoba untuk nanya duluan gitu. Sini, Halo, nama kamu siapa? Nama aku Syafa gitu dan lain-lain. Syafa. Sini mundur dulu. Sini. Crazy. Oke. Gak apa-apa, ini tadi bekas tes aja. Sini, Gitu, guys. Gak apa-apa tuh, udah hilang. Jadi inilah cara kita mengisi kekosongan gitu ya, waktu untuk nungguin flight segala macam. Karena kita sih terbiasa untuk sampai bandara 2 jam 3 jam sebelum gitu ya. Karena kan memang rulesnya harusnya 2 jam sebelum ya Bun ya. Gitu. Tadi kita lumayan sih on time. Kita flight jam 17.20 atau setengah 6. Kita udah sampai jadi jam 3-an gitu. Ya kita lebih baik nunggu lah gitu ya, walaupun ya mungkin delay apa segala macam.
Jadi kita itu sebenarnya kemarin tadi malam ya Bun ya. Sebenarnya tadi malam kita itu habis makan ramen bikinin serpong guys gitu. Nah pulangnya kita mau beli roti sebenarnya karena Bunda suka banget sama roti, gue juga suka sama roti gitu ya. Dan Bunda ngasih tahu ada toko roti baru di Gading Serpong, namanya Tadaima. Baru buka ya? Tapi di sebelah Tadinya di Jakarta Utara. Makanya pas di Gading Serpong menarik gitu kan. Dekat rumah ya. Tapi emang Gading Serpong nih wah luar biasa sih. Sumber apa ya kuliner yang nggak ada di Jakarta, yang nggak ada di Tangerang tuh tiba-tiba muncul di Gading Serpong semua gitu. Nah jadi nama tokonya adalah Tadaima gitu ya. Ini mungkin kita zoom, semoga ke adjust lah fokusnya, nggak tahu juga gitu ya gitu. Nah jadi sebenarnya tadi ada dua kotak ya Bun. Udah aku buang yang satunya kan. Oke. Nggak aku gabungin ke sini. Oh ke sini. Oke. Jadi biasanya kita beli dua. Yang satu itu apa Bun? Oh itu isi coklat ya. Itu roti sobek basically. Tapi mereka bilangnya Japanese milk bun. Dan mereka itu ada ukuran yang half sama yang full size. Full bread. Full size gitu enggak buat yang Japanese milk bun-nya. Kalau yang ini Japanese bun aja. Basically tapi Japanese milk bun itu roti sobek gitu loh. Gitu. Nah, yang roti sobeknya itu ada dua ukuran, ada yang half size sama ada yang full size. Nah, kebetulan aku belinya half size aja since yang half size pun menurutku harganya lumayan mahal. Karena satu ini siapa? Oh, ada. Ukurannya half size itu ada 4 potong. Itu harganya 50 ribuan something. Tadi sih nyobain, udah sempat nyobain ini apa pun tadi? Earl Grey ya? Ada cheese atau apa gitu. Cheese bukan dari dalamnya. Enggak ada cheese. Oh, cuma jadi grey aja. Grey aja. Enak banget sumpah. Sebenarnya yang bikin menarik adalah tadi kan Japanese milk bun itu yang kayak roti sobek. Nah, kalau yang satuan kayak gini itu tuh namanya Japanese bun aja. Dan yang menariknya mereka tuh isiannya tuh macam-macam dan unik menurutku karena mereka juga apa ya kayak Japanese roti gitu loh, Japanese bread gitu. Jadi menurutku tipe rotinya pun agak-agak beda ya sama roti-roti pada umumnya. Jadi tipe rotinya tuh kayak yang empuk, tapi nggak yang banyak adonannya gitu. Jadi adonannya tuh cenderung tipis dan lebih banyak isiannya gitu. Dan tadi udah cobain yang coklat juga. Nih Salva kebetulan makan yang coklat. Tadi aku juga udah makan yang coklat yang roti sobeknya itu kan. Iya, itu tuh bisa lihat kan, dia tuh tipenya yang kempes gitu rotinya, bukan yang gendut. Terus untuk yang coklatnya, kalau tadi sih yang apa tuh? Mana? Yang roti sobeknya itu tuh pakai coklat ini dark coklat gitu. Iya, itu tadi aku gabungin. Ini oh ini gede guys. Cuma udah kemakan sih. Udah kemakan dua. Jadi satu yang half itu isinya ada 4 roti, ada 4 potong roti. Gitu. Iya. Unik-unik. Ada juga red bean ya. Tadi belum dicobain sih, mana red bean? Semua roti kayaknya roti ada rasa red bean ya. Cuma kayak rasa isian Earl Grey, terus isian sebenarnya ada lagi isian yang unik-unik tuh kayak apa ya tadi itu, tapi aku nggak pesan kayak blueberry cheese. Terus apa lagi ya tadi ya? Apa lagi ya? Lupa. Pokoknya mereka banyak. Dan menurutku emang agak pricey sih harganya untuk satu roti sekecil itu, harganya udah belasan ribu. 15 sampai 20 ribu itu tergantung sama variannya itu tadi. Tadi kayaknya kalau nggak salah yang Earl Grey harga 18 ribu deh satu segini. Ini kita keluarin lagi. Segini guys, 18 ribu. Berarti kan segini 18 ribu gitu. Ya untuk sekali-sekali boleh lah buat nyobain. Jujur tadi gue nggak tahu harganya guys. Tau gitu makannya pelan-pelan. Jadi bisa dinikmati. Halo. Gitu. Aduh, jatuh. Oke. Jadi silakan kalau mau cobain guys. Tapi oke kok, enak rasanya. Alright. Beberapa satwa di lokal mendapat ikan, makanan ikan, dan air mineral. Untuk mempermudah untuk menghidangkan makanan, kami memohon bantuan Anda untuk membuka meja di depan Anda saat telepon kami menghampiri. Harap
Ya, kita baru landing di Jogja. Pas banget on time, luar biasa sih on time-nya. Ini bagus banget sih. Kayaknya gue nggak tahu kapan beresnya gitu nih bandara, tapi bagus banget sih, kacau bagus banget, bener-bener standar internasional banget guys. So it's good, harus cobain datang ke sini. Oke, so ya guys, udah sampai gitu ya. Hotel Jogja udah sampai, alhamdulillah selamat. Syukur alhamdulillah gitu ya. Kurang lebih perjalanan tadi kita berangkat jam 2, jam 3 gitu ya. Jam 2 sampai berangkat jam 3 dan ternyata on time banget. Keren banget sih Pelita Air gitu ya. Dan kita tadi sampai hotel jam 8-an, jam 8, jam setengah 9 lah gitu. Ada beberapa cerita yang mungkin gue mau share gitu ya. Ini lumayan menarik sih, seru sih gitu. Jadi yang pertama adalah gue ternyata baru sadar gitu ya. Gue baca ternyata banyak banget berita-berita yang menyatakan bahwa Pelita Air itu gitu ya, salah satu maskapai yang performance-nya itu paling on time. Jadi OTP, on time performance-nya tuh paling bagus gitu. Terakhir sih di bulan Juli, habis lebaran Juli gitu-gitu deh. Sekarang tapi ternyata wah keren banget sih, jujur keren banget. Jadi di tiket boardingnya itu gitu ya, harusnya kita jam 17.20, jam 5 kurang 10, 5 kurang 15 itu udah dibuka gate-nya gitu. Kita langsung masuk dan langsung naik gitu ya. Dan bener loh, 17.20 tuh take off cuy. Keren banget, Pelita Air best sih. Gitu, pulang kita akan naik Pelita Air lagi. Nanti kita lihat coba ya, apakah sama, apakah beda. Kita lihat on time-nya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ini untuk pertama kalinya, kayak terakhir gue ke Jogja kapan ya? Udah lama banget kayaknya. Sebelum pandemi 2016, 17, 18, kayaknya around itu deh, sebelum pandemi jauh gitu ya. Dan dulu tuh masih bandara yang lama gitu, di Sucipto kalau nggak salah gitu ya, yang dekat sama kota. Nah sekarang ternyata itu kan semuanya udah diarahin ke YIA, Yogyakarta International Airport gitu ya. Dan gue baru ngecek map guys, jauh banget dari kota, jauh banget guys. Itu tadi aja. Jadi hotel yang sekarang gue tempatin ini itu kan karena deket sama kantor yang cabang Jogja gitu ya. Jadi hotelnya itu deket kesini segala macam gitu ya. Dan tadi perjalanan kurang lebih 1,5 jam gitu dari bandara sana gitu. Gua kira 1,5 jam sini sama Jakarta, oh ya udahlah 1,5 jam ya udah itu dekat. Ternyata enggak guys, karena 1,5 jam di Jogja ini berapa kilo tadi ya? 60-an gitu, jauh banget, sumpah asli jauh banget gitu. Tapi yang bikin amaze adalah bandaranya bagus banget, bersih, baru banget kelihatannya. Jadi keren banget sih gitu, bandaranya bagus banget. Dan pas kita sampai hotel, oh ini hotelnya bagus banget. Walaupun mungkin masuknya ke budget gitu ya, kayaknya harganya 5-7 ribuan gitu ya, tapi bagus banget sih. Itu jadi tipikal yang hotel yang terang. Jadi kalau dilihat ini kan terang ya. Gitu, jadi hotelnya enak. So, itu update untuk day 1 gitu ya. Di business trip vlog hari ini gitu ya. Hope you guys enjoy. Nanti kita akan update lagi. See you on the day 2. Bye.